Hai semuanya, kali ini 20 Film akan membahas alur film Chef yang dirilis tahun 2012. Film ini disutradarai oleh Boaz Yakin. Kemudian film ini diperankan oleh Jason Statham, Catherine Chan, Anson Mount, dan masih banyak lagi. Film ini menceritakan seorang mantan polisi bernama Luke yang berusaha menyelamatkan May yang sedang melarikan diri dari kejaran mafia Rusia. May adalah seorang anak jenius matematika yang dapat mengingat angka bahkan sampai jumlah digit yang tak ternilai. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja masuk ke alur filmnya. Let's go! Di Nanjing, Cina, ada seorang gadis kecil bernama May. Dia sedang berada di dalam kelas. May sedang membetulkan soal di papan tulis yang ditulis oleh gurunya. Karena May anak kecil yang sangat cerdas layaknya mesin komputer. Teman May yang melihat May sedang menggurui gurunya, mereka semua pun tertawa. Kemudian May pun dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Dia diberitahu jika dia akan dipindahkan dari sekolah itu karena dia memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Ketika May dan teman-temannya sedang berjalan, tiba-tiba ada seorang datang lalu menculik May. Sekian berpindah ke New Jersey, Amerika. Ada seorang pria yang bernama Luke. Dia merupakan mantan anggota intelijen polisi yang sedang berada di Octagon UFC untuk bertarung dengan lawannya. Selesai pertarungan, Luke menjenguk lawannya di rumah sakit karena sekarat sehabis bertarung dengan dirinya. Kemudian Luke diusir dari sana oleh keluarga lawannya karena sudah membuatnya sekarat. Luke kemudian menghampiri penyelenggaraan UFC. Dia marah karena telah diberikan lawan yang tidak sepadan. Kembali ke Cina, May yang diculik dibawa ke markas mafia. May disuruh menghitung pendapatan toko Cina di Amerika. Sebagai gantinya, ibu May akan dibiayai pembayaran rumah sakit karena ibu May sedang sakit parah. Setelah menghajar penyelenggaraan UFC, Luke pulang ke rumah. Saat sampai di rumah, istri Luke sudah dibunuh oleh mafia Rusia. Kemudian Luke diminta untuk tidak berhubungan dengan siapa-siapa lagi. Karena jika dia berhubungan dengan seseorang, mafia Rusia akan membunuhnya. Sekian berpindah ke Amerika Serikat, ada seorang pria yang bernama Quan Chang. Dia membeli identitas palsu untuk May kepada polisi korup yang bernama Kapten Wolf. Quan Chang bersama anak buahnya berjalan di pertokoan Cina di Amerika. Quan Chang menyuruh May menghitung penghasilan masing-masing toko. Kemudian di sebuah kasino mengalami penurunan pendapatan. Karena hal tersebut, Quan Chang membunuh atasan tersebut. Luke yang tidak punya siapa-siapa lagi kemudian mengungsi di tempat pengungsian. Di sebelahnya ada seorang pria yang meminta sepatunya. Karena Luke yang kasihan, dia pun memberi sepatunya. Di tempat lain, May yang sedang tidur diam-diam Ling membangunkannya. Dia memberitahu bahwa ibunya sudah meninggal. Kemudian menyuruhnya untuk mengirimkan doa kepada ibunya. Pagi harinya, Luke yang sudah bangun, dia melihat pria di sampingnya sudah meninggal karena disayat lehernya. Kemudian Luke diinterogasi oleh penjaga di sana. Luke bilang pria di sebelahnya meninggal bukan karena dirinya. Kemudian penjaga tersebut mengusir Luke dari tempat pengungsian. Di tempat lain, Quan Chang menjemput pemimpin mafia Cina yang bernama Han Jiao di bandara. Han Jiao menyuruh May untuk menghafalkan kode yang sangat banyak. Kemudian Han Jiao membakar kode itu. Luke yang pergi dari tempat pengungsian, dia pun berjalan tanpa tujuan. Kemudian dia bersenggolan dengan kakek tua. Luke yang lapar kemudian membeli makanan di sebuah supermarket. Pada saat ingin membayarnya, uangnya tiba-tiba hilang. Ternyata uangnya telah dicuri oleh kakek tua yang bersenggolan tadi dengannya. Dia pun menertawakan dirinya yang bernasib sangat malang. Kemudian pemilik toko meminta polisi mengusir Luke dari tokonya. Kemudian Luke dibawa oleh polisi. Polisi itu kaget, ternyata pria yang dibawanya adalah rekan kerjanya dulu. Saat sedang di perjalanan, mafia Cina tiba-tiba diserang oleh mafia Rusia. Lalu mafia Rusia menculik May. Di sisi lain, Luke dipukuli oleh teman-teman kerjanya dulu. Rupanya Luke telah berkhianat karena teman-temannya bekerjasama dengan para mafia. Luke pun tidak suka. Di markas mafia Rusia, pemimpin mafia yang bernama Dostoevsky meminta May untuk memberitahu kode yang sudah dihafalnya. Karena May yang tidak mau memberitahu kode tersebut, Ling pun ditembak mati. Tiba-tiba polisi mengepung markas Rusia. Kemudian May memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Dostoevsky lalu menyogok Wolf agar polisi meninggalkan markasnya dan juga mencari May sampai dapat. May pun kali ini diburu oleh banyak kelompok, polisi, mafia Rusia, dan mafia Cina. Di stasiun bawah tanah, Luke yang depresi ingin mengakhiri hidupnya dengan cara menabrakkan dirinya ke kereta. Namun aksinya tidak jadi dilakukan karena dia melihat May yang sedang dicari oleh mafia Rusia.
Luke kemudian melawan semua mafia Rusia dan berhasil mengalahkannya. Easy there, hon. You got that picture up? Yeah, let me see. Luke yang ditembaki membawa Mei pergi bersama dirinya. Do what I say. Kemudian Luke dan Mei pergi ke sebuah hotel untuk berlindung dari kejaran mafia tersebut. Namun sayangnya mafia Cina berhasil melacak keberadaan Mei. Di hotel, Luke bertanya kepada Mei kenapa dia diincar oleh mafia dan seorang polisi. Kemudian Mei menjelaskan bahwa dia memiliki kemampuan untuk menghafal banyak kode, seperti sebuah komputer. Hal itulah yang membuat dirinya dikejar oleh mafia dan polisi. Malam harinya, mafia Cina datang ke hotel tempat Luke dan Mei bersembunyi. Quan Chang kemudian menanyakan ciri-ciri Luke kepada resepsionis hotel. Karena tidak mau menjawab, Quan Chang menodongkan pistol ke arahnya. Akhirnya dia mengetahui kamar Luke. Penjaga hotel yang melihat kejadian itu lalu terjadilah baku tembak dengan mafia Cina. Luke yang tahu ada mafia Cina lalu berusaha pergi dari hotel itu. Kemudian polisi mendapatkan laporan penyerangan di hotel lalu mengepung hotel tersebut. Mafia Cina yang tidak ingin tertangkap kemudian keluar dari hotel tersebut bersama dengan para tawanan agar mereka tidak diketahui oleh para polisi. Kemudian Quan Chang membawa Mei pergi. Di sisi lain, Luke kabur dari kejaran polisi dan mafia Cina. Lalu dia merampok sebuah mobil yang sedang berhenti di lampu merah. Tidak lama dia mengemudi, dia turun dari mobil lalu Luke menaiki sebuah taksi. Luke yang membawa dompet salah satu anggota Rusia kemudian menelepon Vasily, yaitu anak pemimpin mafia Rusia. Luke kemudian mengaku sebagai Piotr dan mengajak Vasily bertemu di markas mafia Rusia. Di kantor wali kota, Wolf ditanya oleh wali kota mengapa Luke bisa terlibat dalam pengejaran Mei. Wolf kemudian bilang Luke bagaikan hantu. Lalu wali kota menyuruh Wolf agar menghentikan Luke. Mei yang dibawa Quan Chang ke markas mafia Cina, kemudian Mei ditanya oleh Han Jiao apakah Mei memberitahu kode kepada mafia Rusia dan polisi. Kemudian Mei bilang dia tidak memberitahu apa-apa. Di sisi lain, Luke membawa seorang wanita pelacur pergi bersama dirinya ke markas mafia Rusia untuk sebuah penyamaran. Kemudian Luke memberi uang ke pelacur tersebut lalu menyuruhnya pergi dari tempat itu. Kemudian Luke menyerang semua mafia Rusia dan membawa Vasily. Luke kemudian menelpon Dochesky. Dia menanyakan sebuah berangkas rahasia. Setelah itu Luke menghubungi Wolf dan teman-temannya untuk bekerja sama melawan mafia Rusia dan mafia Cina. Luke bertemu dengan teman lamanya di depan bar dan Wolf memberikan roti pesanan Luke. Kemudian Luke membakar sebuah kertas yang bertuliskan kode berangkas. Dia berjaga-jaga agar tidak dibunuh oleh teman lamanya. Kemudian mereka mempersiapkan diri dengan membawa senjata dan memakai rompi anti peluru. Lalu masuk ke dalam bar dan menyerang para mafia Cina. Salah satu teman Luke terluka akibat menembak pagar listrik. Kemudian Wolf menembaknya sampai mati. Luke dan temannya sampai di ruang bawah tanah di tempat persembunyian berangkas. Kemudian Luke menyuruh temannya meletakkan senjatanya ke lantai. Lalu Luke membuka berangkas tersebut. Pada saat sedang membuka berangkasnya, tiba-tiba Luke menembak temannya dan menyisakan Wolf yang masih hidup. Luke dan Wolf membawa semua uang yang berada di berangkas. Kemudian Luke menyandra Wolf dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil bersama Vasily. Lalu Luke menghubungi Alex, seorang polisi korup seperti Wolf. Mereka berdua pun membuat sebuah kesepakatan. Alex kemudian menemui mafia Cina, lalu membunuh para mafia Cina dan membawa Mei. Kemudian Alex menghubungi Luke dan memintanya bertemu di sebuah tempat. Di gedung wali kota, Luke menodongkan senjatanya ke arah wali kota dan meminta sebuah kaset data. Wali kota yang ditodong pistol lalu memberikannya. Setelah mendapatkan kaset tersebut, Luke melumpuhkan wali kota tersebut.
Di tempat pertemuan, Luke menemui Alex yang bersama dengan May. Kemudian Luke mengajak Alex bertarung dengan tangan kosong secara jantan. Pada saat ingin bertarung, May menembak kaki Alex. Kemudian Luke mengambil pistolnya dan menembak Alex. Di dalam gedung tua, Luke melepaskan Wolf. Kemudian Luke memberikan hasil kerjasamanya dengan Wolf. Lalu Wolf membawa Wesley. Setelah kejadian tersebut, Luke mengembalikan uang tersebut ke Han Jiao yang sebelumnya dicuri. Luke meminta mafia Cina tidak berurusan lagi dengannya dan tidak mengganggu May. Kemudian May dianggap menjadi anak angkat Luke. Luke dan May pergi keluar kota dan menyekolahkan May di sekolah para orang yang memiliki ilmu di atas rata-rata. Mereka pun mulai hidup baru dan cerita pun selesai.